Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah. Kita mendengarkan panggilan ibadah dari Mazmur 100 ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari membawa pujian penghormatan kita kepada Allah Tritunggal, hormat bagi Allah Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang dengan penuh hati yang bersyukur kepadamu. Kami bersuka cita untuk apa yang sudah Tuhan perbuat, untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengingat di dalam satu minggu yang sudah kami lalui, kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Kami boleh bekerja, kami boleh melayani, kami boleh melakukan segala sesuatu tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Semuanya itu Tuhan, tidak ada yang tanpa pertolongan Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga bersyukur kalau sekali lagi satu kesempatan lagi Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh datang menyembah Engkau, untuk kami boleh datang memuji dan menikmati hadirat-Mu. Namun sebelum kami jauh beribadah pada pagi hari ini, Tuhan kami menyadari kami tidak layak untuk datang kepadamu karena kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami jatuh bangun di sepanjang minggu ini. Kami melukai hati-Mu ya Tuhan. Kami menyakiti hati-Mu dari tutur kata kami, dari apa yang kami rencanakan yang ada dalam hati dan pikiran kami. Kami melalaikan firman-Mu. Kami menjadi manusia-manusia yang egois. Tuhan ampuni kami ya Bapa, sehingga pengampunan-Mu melayakkan setiap kami untuk boleh datang beribadah kepadamu, menyembah dan mengagungkan nama-Mu pada pagi hari ini.
Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kami akan mengakhirinya. Biar nama-Mu saja dipuji, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang pada pagi hari ini. Biarlah kita datang untuk sungguh menikmati Tuhan. Dan biarlah setiap penyembahan, pujian dari hati kita sungguh-sungguh mau berikan untuk Allah kita. Allah yang kudus, Allah yang layak menerima setiap pujian penyembahan. Dia Allah yang bertakhta di takhta sucinya. Dan Dia menantikan kita datang untuk berseru, bernyanyi kepada Dia. Mari bersama katakan pada pagi hari ini, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di takhta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus. Oh, di atas suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Kau Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Jemaat saya undang untuk berdiri, katakan dimuliakan, ditinggikan Engkau. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Raja, Raja yang layak untuk diagungkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita sama-sama percaya, bukankah kita sama-sama beriman bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan bahkan sebelum dijadikannya dunia ini. Mari kita pujikan satu pujian. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih menjadi umat Tuhan. Kita bersuka cita, mari bertepuk tangan bersama, katakan kita dipilih dari segala bangsa dan kita dipilih menjadi umatnya Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah Tuhan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian, terimalah sembah dan pujian kami. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biar dari setiap penyembahan dan pujian kita, Allah kita yang ditinggikan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta David Kosasi. Mari bersama kita menyiapkan hati kita. Firman Tuhan akan diberitakan. Apakah Tuhan salah memilih? Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih kita menjadi anak-anaknya, umat kepunyaan Tuhan. Mari bersama siapkan hati kita. Pujikan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku
telah memilih kami sebelum dunia dibentuk. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan tiada tercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku, jadikan aku bait. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Tilik sampai kedalaman hati kami dan Engkau tiada tercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jemaat saya untuk berdiri, kita sambut firman Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan, bagi keselamatan, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Mari kita berdoa. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dan Engkaulah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau ya Tuhan yang menentukan segala sesuatu, dan di dalam-Mu ya Tuhan kami boleh menjalani hidup kami hari demi hari. Kami memohon kasih karunia Tuhan sekali lagi Tuhan boleh nyatakan, sehingga saat kami membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh berjumpa dengan Kristus di dalamnya. Kristus yang telah datang, mati, memberikan kami kemenangan dan juga keselamatan itu. Kiranya boleh terus mengubah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk menyambut firman-Mu yang melebihi segala-galanya. Kiranya firman itu boleh tumbuh, berbuah untuk kemuliaan Tuhan melalui setiap diri kami. Berkata-katalah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, Allah dan Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kalau kita masih boleh diberikan kesempatan untuk terus beribadah, dan hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Kita segera akan menyambut masa-masa Raya Paskah, dan kita berharap bahwa Paskah kali ini boleh terus menolong kita menghayati hidup sebagai umat Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Saya pribadi membawa salam
dari semua gereja-gereja GKA, 18 gereja GKA yang ada, mulai dari kota Solo sampai Denpasar. Kiranya kita boleh memasuki Minggu Prapaskah ini dengan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan ayat-ayat Alkitab yang akan kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Terambil di dalam dua bagian. Yang pertama ada di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-70 dan 71. Lalu kemudian kita akan melihat di dalam Injil Matius 26, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita membaca lebih dulu dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 70 hingga ayat 71. Injil Yohanes 6 ayatnya yang ke-70 sampai ayat 71. Kalau sudah menemukannya, saya akan membaca dan silakan Bapak Ibu boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing. Begini sabda Tuhan. Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Mari kita sambung di dalam Injil Matius 26 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-26 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Yudas berkata, "Apa yang hendak kamu berikan padaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sampai di sini kita membaca kebenaran firman Tuhan, biarlah itu semua boleh menolong kita, karena kita disebut berbahagia apabila kita bukan hanya membaca dan mendengar, tapi yang menyimpan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari ini saya melihat satu cuplikan wawancara di dalam YouTube gitu ya, tentang pengalaman hidup seorang pria yang luar biasa. Bapak Ibu, dia diwawancara oleh seorang YouTuber cukup terkenal dan dia menceritakan bagaimana perjalanan dan perjuangan hidupnya. Dia berasal dari kampung di daerah luar Pulau Jawa, tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Dari kecil dia bercita-cita untuk bisa pergi ke luar negeri, bisa kerja di luar negeri. Maka dia berusaha untuk bisa mendapatkan cara itu. Dan dia kemudian bercita-cita untuk bisa pergi ke negara Jepang. Itu cita-citanya dari dia kecil. Begitu ada kesempatan dia belajar bahasa Jepang dengan baik, mempersiapkan diri begitu ya. Dan lalu dia daftar untuk bisa bekerja di sana. Pada waktu diwawancara ternyata dia baru tahu ada 100 lebih orang yang memang hari itu berniat untuk kerja di Jepang. Dari 100-an orang hanya 2 yang diterima. Anda bisa menebak salah satunya adalah dia sendiri gitu ya. Oh, hatinya senang luar biasa karena dia pikir cita-cita dari masa kecilnya sudah terkabul gitu ya, dan dia mempersiapkan diri untuk bisa pergi, tiba di sana, mulai bekerja. Tapi setelah beberapa bulan dia mulai merasa apa yang dia bayangkan dari kecil kerja di luar negeri, dapat duit banyak dan lain-lain, ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Tempat tinggal atau kosnya tempat yang sangat kecil sekali. Dan dia harus kerja keras siang dan malam karena memang begitu kan etos kerjanya orang Jepang ya. Sampai satu titik dia berpikir begini, aduh saya ini salah milih atau apa ya? Betulkah ini sesuatu yang saya harapkan? Benarkah pilihan saya untuk pergi dari kampung halaman, meninggalkan keluarga, pergi ke tempat yang jauh yang belum pernah dia datangi, lalu berakhir dalam kehidupan yang seperti itu? Dia pikir dia sudah salah mengambil jalan, salah mengambil keputusan. Kemudian dia merenungkan lebih jauh, apakah saya harus pulang katanya. Tapi kemudian dia memilih bertahan meskipun dia rasa ini bukan jalan yang dia pilih pada awalnya. Dan Bapak Ibu singkat cerita ternyata dia menuai kesuksesan gitu ya. Meskipun secara ekonomi belum banyak perubahan tapi dia bisa berkeluarga di sana.
dapat istri Jepang yang memang cantik dan seorang anak yang juga sangat tampan gitu, anak yang masih umur kira-kira 3-4 tahun katanya. Pada waktu saya memikirkan kalimatnya dia Bapak Ibu, apakah saya salah memilih? Maka itu kemudian menjadi sebuah perenungan tersendiri pada waktu saya mempersiapkan ini. Bukankah dalam kehidupan kita sehari kita bisa salah memilih sesuatu? Kita bisa salah mengambil sebuah keputusan. Kita mungkin bisa salah menilai sesuatu dan kemudian berkata, kalau gitu apa artinya ini semua buat saya? Kita mungkin ada pada situasi yang juga keliru dan salah dan kita berpikir bahwa saya ada pada sisi kehidupan yang tidak benar nih. Saya mungkin disalah mengerti orang, ada orang-orang yang membenci saya dan kita merasa bahwa apa yang kita jalani sesuatu kekeliruan. Seandainya waktu bisa diputar kembali, seandainya semuanya bisa diulang kembali, mungkin kita akan mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang kita ambil dan putuskan hari itu. Karena dampaknya sampai sekarang mungkin masih terasa. Dan kalau kita kemudian merenungkan tema yang diberikan pada Minggu Prapaskah ini, apakah Yesus salah memilih? Maka ini juga menjadi sebuah pertimbangan khusus untuk kita untuk melihat bagaimana seharusnya hidup kita dalam kerangka sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya yang dipanggil oleh Allah menjalani hidup sebagai umat Tuhan, warga gereja GKA Elyon Rayon Rungkut ini untuk melihat bagaimana hidup kita hari ini. Bapak Ibu, dua teks tadi merupakan dua teks yang sangat menarik untuk kita lihat karena masing-masing memiliki background yang sangat unik untuk kita bisa lihat tentang kehidupan seorang yang bernama Yudas Iskariot. Salah seorang murid Tuhan yang dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus. 12 murid Tuhan ini adalah mereka yang dipanggil secara khusus. Mereka yang diundang secara khusus untuk menjadi murid Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan 3,5 tahun lamanya. Nah Bapak Ibu, Injil Yohanes pasal yang ke-6 itu dimulai dengan sebuah narasi. Pada saat itu Tuhan Yesus baru saja melakukan sebuah mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu, ada banyak orang yang mengikuti Tuhan hari itu. Mereka mau mendengar pengajaran Tuhan karena mereka tahu cara Tuhan, apa yang diajarkan berbeda sama sekali dengan para pengajar, guru-guru hari itu, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat yang ada. Mereka mencari Tuhan. Dan rupa-rupanya mereka waktu mencari Tuhan tidak mengantisipasi bahwa mereka bisa mengikuti Tuhan itu sepanjang seharian lamanya. Banyak yang mulai kelaparan. Pada waktu mulai kelaparan Tuhan kemudian mengambil inisiatif dan bertanya, apa yang ada padamu? Para murid kemudian mencari dan menemukan seorang anak yang memberikan persembahan 5 roti dan 2 ikan. Diberikanlah kepada Yesus dan kemudian di tangan Tuhan mujizat pun terjadi, itu sanggup mengenyangkan Bapak Ibu. 5.000 orang laki-laki belum terhitung perempuan dan anak-anak. Kata kenyang itu berarti memang semuanya betul-betul kenyang sampai bersisa banyak. Oh jelas saja mujizat itu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di perjanjian lama memang sempat disebutkan tentang Elisa yang bisa memberikan makanan untuk 100 lebih para nabi dengan roti 20 keping roti yang ada. Tetapi Yesus melakukannya jauh melampaui itu. Bayangkan kalau kita mengikut Tuhan hari itu. Tentu berpikir, wow kalau saya ikut Tuhan terjaminlah masa depan saya. Nggak mungkin lagi kelaparan. Karena itu mereka terus mencari Tuhan, terus mengejar Tuhan. Dan ini kemudian Tuhan pakai sebagai sebuah cara untuk mengingatkan orang-orang tentang apa sih sebetulnya yang kamu cari dengan mengikut aku. Dan Tuhan mengatakan kamu cari aku karena kamu ingin roti. Tapi Tuhan mengatakan hal yang jauh lebih penting dari sekedar itu, yaitu bagaimana seorang murid harus memiliki motivasi yang benar mengikut Tuhan, bukan karena keuntungan pribadi. Terus terang perkataan itu membuat hati para murid itu menjadi goncang besar. Karena mereka punya motivasi tersendiri mengikut Tuhan. Dan dalam Injil Yohanes 6 ayat 66 dikatakan mulai hari itu banyak orang yang meninggalkan Yesus. Di titik itulah kemudian Tuhan bertanya pada Simon Petrus, apakah engkau tidak akan meninggalkan aku juga? Dan Tuhan kemudian mengingatkan bahwa di antara 12 murid itu ada seorang yang akan mengkhianati dia. Seorang yang memiliki motivasi yang tidak benar. Seorang yang akan menjual dia kepada para musuh yaitu Yudas Iskariot.
Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Yesus Tuhan salah memilih? Saya simpan ini di akhir ya jawabannya Bapak Ibu. Teks kedua dari Injil Matius bicara sesuatu yang menarik juga. Karena di dalam Injil Matius pasal 26 ini Tuhan sedang diundang oleh seorang Farisi yang bernama Simon yang disebut sebagai Simon si Kusta. Tuhan dianggap seorang rabi, seorang guru, seorang yang terhormat lalu diundang masuk ikut perjamuan sebuah keluarga yang juga terpandang hari itu. Yesus menjadi pusat perhatian. Dan Bapak Ibu di tengah-tengah pusat perhatian dengan orang yang banyak berkeliling sekitar tempat Yesus duduk. Lalu masuklah seorang wanita. Dia membawa sebotol minyak wangi. Dan kemudian orang-orang mulai menoleh kepada dia dan berpikir, gak salah dia masuk ke sini. Mereka mulai pasang wajah sinis karena mereka tahu background latar belakang wanita ini bukan orang baik-baik. Yang dilakukannya sangat mencengangkan hati banyak orang karena dia mengambil sebotol minyak wangi yang sangat mahal, membuka tutupnya sampai-sampai wangi itu tersebar di seluruh ruangan. Karena memang minyak wangi yang sangat mahal. Lalu dia menuangkan ke atas kepala Yesus dan tidak lama kemudian dia uraikan rambutnya yang panjang dan lebat itu dan hitam. Lalu mulai menyeka kaki Tuhan Yesus. Jelas saja perbuatan itu menimbulkan respon bagi banyak orang. Injil Matius, Markus, Lukas menyebutkan tentang murid-murid yang pada akhirnya ngomel-ngomel gitu ya. Tapi Yohanes mencatat sesuatu yang menarik pada waktu dia bicara tentang bagian ini adalah bahwa yang marah itu Yudas. Dia seorang pencuri kata firman Tuhan, kata Yohanes. Karena dia merasa pemborosan sebuah sebotol minyak wangi yang begitu mahal itu hari itu dibuang begitu saja. Hanya dalam waktu hitungan menit saja. Lalu habis, tidak bersisa. Pemborosan katanya. Dan sejak hari itu dikatakan Tuhan tidak membela, tidak menegur wanita itu. Bahkan Tuhan membelanya. Dan itulah yang kemudian di bawahnya dituliskan sejak hari itu. Yudas yang disebut Yudas Iskariot itu berusaha mencari kesempatan untuk menjual Tuhan Yesus. Pertanyaannya sama, apakah Tuhan Yesus salah memilih? Bapak Ibu sebelum menjawab bagian ini saya mengajak kita melihat situasi ini pribadi Yudas Iskariot dan apa yang terjadi di sekitarnya dari dua sudut pandang yang kiranya boleh menolong kita untuk melihat dan mencermati hal ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita bicara dari satu sudut pandang yaitu sudut pandang manusia. Yudas Iskariot adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, benar. Yudas Iskariot adalah seorang murid Tuhan, juga benar. Tapi apa yang dia lakukan hari itu sungguh tidak mencerminkan panggilan seorang murid, seorang percaya pada Tuhan, karena dia mengkhianati gurunya. Bapak Ibu, kisah tentang pengkhianatan manusia terhadap saudaranya, terhadap temannya, terhadap orang-orang yang dekat bukan hal yang baru Bapak Ibu. Di dalam sejarah ada begitu banyak cerita tentang pengkhianatan-pengkhianatan seperti yang dilakukan oleh Yudas. Pertanyaannya apakah Yesus salah memilih Bapak Ibu? Saya katakan tidak dan kita percaya pada waktu saya lontarkan pertanyaan itu apakah Yesus salah memilih, kita mungkin dalam hati akan berkata, enggak dong, enggak mungkin kan Tuhan salah. Tapi apa artinya semua ini Bapak Ibu? Mengapa ini menjadi sebuah catatan yang diungkapkan oleh Alkitab? Bapak Ibu firman Tuhan berkata dengan jujur tentang situasi apapun yang terjadi tentang kehidupan Tuhan Yesus dan begitu banyak murid-muridnya. Saya percaya Tuhan tidak salah memilih. Dia mengenal setiap murid Tuhan dengan baik. Setiap orang yang mengikut dia, yang dipanggil secara khusus, dia tahu siapa mereka. Dia tahu bagaimana Petrus seorang yang sangat-sangat luar biasa itu. Yang disebut sebagai soko guru jemaat pada hari itu. Dialah orang yang lebih banyak bertindak lebih dulu baru mikir gitu ya. Tuhan tahu siapa Andreas, seorang yang sangat introvert gitu ya. Dia tidak mau dikenal banyak orang, dia berada di latar belakang saja, tapi melalui Andreas lah Petrus boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengerti siapa itu Yakobus dan Yohanes,
Seorang yang disebut sebagai Boanerges karena memang sifatnya pemarah luar biasa, meledak-ledak. Bahkan dia pernah memberikan sebuah usulan sama Tuhan Yesus waktu ditolak, Tuhan kirimkanlah guntur, kirimkanlah petir dari sorga untuk membakar habis kampung itu. Bapak Ibu, itulah murid Tuhan. Manusiawi dengan kelemahan, dengan kekurangan, tapi juga kelebihan-kelebihan mereka. Dan Tuhan mengerti tentang Yudas. Malah Yudas dipercaya sebagai seorang bendahara. Oh Bapak Ibu, kalau kita punya usaha, kita punya organisasi, mungkin kita akan taruh bendahara itu orang yang paling berintegritas. Karena itu berkaitan sama duit kan ya. Tapi tidak, Yudas ada di posisi itu. Dan Yohanes bilang tanpa menutup-nutupi, dia seorang pencuri. Bapak Ibu, mari kita coba perhatikan lebih dalam lagi kenapa situasi ini muncul. Yudas Iskariot tidak banyak disebut latar belakangnya di dalam Alkitab. Tapi dari namanya saja kita bisa meraba sesuatu. Dari catatan seorang penafsir Alkitab bernama William Barclay, dia melihat bahwa kata Yudas Iskariot itu sebetulnya sebuah identitas dari Yudas. Kata is dalam kalimat itu berarti pria dalam bahasa Ibraninya ya. Orang, pria. Kariot dari kata Keriot, sebuah daerah di daerah Ibrani, di daerah Galilea sana, tempat yang sangat terkenal radikal Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari sanalah muncul para pemberontak gitu ya. Ingat hari itu Israel ada di bawah tekanan dan penjajahan bangsa Romawi dan mereka tentu saja ingin bebas. Salah satu cita-cita mereka adalah mereka mendirikan kembali kerajaan Daud yang begitu besar itu dan mereka menantikan kehadiran seorang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Tunas Daud nanti akan datang memerintah sebagai raja, bahkan dia melebihi sang Daud raja yang besar hari itu. Dan mereka tahu mereka menunggu momen itu. Tapi mereka melakukannya dengan cara kekerasan, memberontak dengan cara kekerasan. Bapak Ibu, itulah background dari seorang Yudas. Jadi kata Yudas Iskariot, nama Yudas hari itu cukup umum ya Bapak Ibu. Bahkan murid Tuhan sendiri ada dua orang yang namanya Yudas. Satu Yudas Tadeus, yang satu adalah Yudas Iskariot. Jadi dalam hatinya barangkali ada sebuah pemikiran begini Bapak Ibu. Saya mencoba menyelami hatinya ya. Kalau saya ikut Tuhan, Tuhan ini orang yang luar biasa. Dia punya banyak pengikut. Dia punya banyak orang-orang yang bersedia mengikuti dia kemanapun dia pergi. Seorang yang sangat populer. Dan hari itu popularitas berkaitan dengan kuasa. Makin banyak pengikut artinya makin punya banyak kuasa. Dan itu memang berlaku dari dulu sampai sekarang kan. Identik antara pengikut yang banyak dengan kuasa yang banyak. Tuhan juga orang yang karismatik sehingga dia memiliki begitu banyak pengagum, orang-orang yang bersedia untuk melakukan apapun untuk dia kira-kira begitu. Bagi Yudas ini sebuah power, sebuah kekuatan, sebuah cara untuk mendatangkan kerajaan mesianik itu jauh lebih cepat gitu ya. Tapi alangkah terkejutnya dia karena Tuhan gak ngurusin soal itu. Tuhan lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang dianggap orang-orang berdosa. Dia ketemu sama Zakheus, seorang pemungut cukai. Dia bahkan menarik Matius, seorang pemungut cukai menjadi muridnya. Dia hadir di tengah-tengah orang yang sedang mengalami kesusahan karena sakit, menolong menyembuhkan mereka. Perhatiannya lebih tertuju pada mereka itu, orang-orang yang mengalami kesulitan, terpinggirkan, situasi yang tidak mudah. Bukannya mikirkan tentang bagaimana kerajaan itu nanti akan muncul di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan Israel yang ditunggu-tunggu. Bagi Yudas barangkali dia mulai berpikir ya, kalau gitu saya ikut Tuhan untuk apa? Bapak pertanyaan ini penting, karena ini menyangkut tentang motivasi. Motivasi yang benar akan melahirkan tindakan yang benar. Motivasi yang keliru jelas akan membuat tindakan kita pun juga salah. Bagi Yudas yang terpenting adalah bagaimana dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak peduli caranya, bahkan kalau untuk mengkhianati seseorang sekalipun, dia akan lakukan itu sepanjang dia bisa melakukannya. Motivasi Yudas adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri saat dia mengikut Yesus Tuhan kita.
Bapak Ibu yang terkasih, motivasi seperti ini mengeruk keuntungan lewat sebuah hubungan bukanlah sesuatu yang asing bukan dalam hidup kita. Ada banyak orang yang punya motivasi-motivasi terselubung waktu dia melayani, waktu dia bekerja, waktu dia mendapatkan posisi. Makin tinggi posisinya, makin besar godaannya yang bisa membuat dia jatuh. Sejak bulan Februari yang lalu bukankah kita selalu diributkan dengan situasi ini ya. Banyak pejabat-pejabat khususnya dari Departemen Kementerian Keuangan yang mengalami situasi yang gak gampang mereka ya. Ada di antara mereka yang karena posisi yang tinggi kemudian mulai flexing. Bapak Ibu tahu ya flexing ya? Ini bahasa anak muda ini, pamer di sosial media, di Instagram, di Facebook, dimanapun, di WA gitu ya. Orang pada waktu lihat, betapa hebatnya dia ya, punya pakaian yang mahal, naik mobil yang mahal yang mungkin saya hanya bisa lihat dari luar saja gitu ya, nggak pernah naik soalnya. Punya tas yang harganya itu mungkin seharga rumah mewah. Dan kita berpikir itulah gambaran orang sukses. Gitu ya. Bapak Ibu kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka punya motivasi yang keliru kan. Memandang bahwa kedudukan itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dan kita berkata, halah orang yang kayak gitu tuh orang yang jahat. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Jangan-jangan motivasi yang sama juga bisa masuk dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita kenal Tuhan ini sebetulnya karena apa sih? Motivasinya apa sih kita mengikut Tuhan? Kenapa kita bersedia menjadi orang Kristen puluhan tahun lamanya barangkali? Pertanyaan besarnya, kenapa kita menjadi orang Kristen? Bapak Ibu, di satu sisi saya percaya menjadi orang Kristen adalah sebuah panggilan Allah yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain ini juga sebuah pilihan dari kita. Karena kita diperhadapkan dengan banyak pilihan untuk mengikut Tuhan kita di tengah-tengah dunia hari ini. Tapi pertanyaan pentingnya adalah untuk apa dan mengapa saya percaya sama Tuhan Yesus. Yudas keliru melihat ini. Perhatikan Bapak Ibu, sekali lagi sangat mengerikan pada waktu motivasi yang keliru dibiarkan dan kemudian jatuh. Menjadi sebuah tindakan yang sangat mengerikan. Apakah Tuhan Yesus diam? Tidak Bapak Ibu. Bukankah waktu dia bicara dalam Yohanes 6 ayat 70 dan 71 itu dia sedang memperingatkan Yudas. Yudas ngerti, saya jadi kalau Yudas hari itu pasti saya tahu waktu Tuhan ngomong ini dia ngomong tentang saya. Berkali-kali tidak hanya sekali Tuhan memperingatkan dia supaya dia melihat motivasi itu dan dia belajar untuk melihat dirinya dengan benar. Tapi ternyata Yudas mengabaikannya. Saya tidak membela apapun yang Yudas katakan dan Yudas lakukan karena memang itu adalah dosa. Bapak Ibu, kita perlu berhenti sebentar untuk melihat keadaan kita. Kadang-kadang berhenti, diam, melihat ke dalam, itu sesuatu yang sangat penting. Hidup kita selalu diburu-buru oleh berbagai situasi dan kesibukan. Itu ciri orang modern kan. Rasanya kalau kita diam, gak melakukan apa-apa, ada rasa bersalah gitu ya. Karena kita terpacu untuk terus sibuk dalam berbagai kehidupan. Tapi mari dalam menjelang Paskah ini kita ambil waktu tenang sebentar. Dan membiarkan firman Tuhan menolong melihat jauh ke dalam hati kita. Hal kedua yang penting yang saya mau ajak kita lihat adalah dari satu sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang Allah sendiri. Bagaimana Allah melihat situasi itu dan kita bisa melihat dengan jelas. Lalu kita bisa melihat cara Allah menangani ini semua. Dan itu menjadi sesuatu yang kiranya bisa memberikan kekuatan. Bapak Ibu pertanyaan sekali lagi, apakah Yesus salah memilih? Saya katakan tidak sama sekali, Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhanlah yang memilih Yudas benar. Supaya apa yang terjadi dalam hidupnya itu menjadi sebuah peringatan juga untuk kita. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kisah ini sebetulnya sedang mengatakan satu hal, Allah memegang kendali. Allah in control, God is in control over everything in our life. Tuhan itu memegang kendali atas kehidupan kita, apapun itu. Bapak Ibu, saya semakin kagum melihat hal ini karena Tuhan memang menunjukkan Dia adalah pribadi yang menguasai segala sesuatu.
Perhatikan saja Matius pasal yang ke-26 ini Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-26 itu menceritakan bagaimana Tuhan berulang kali sebelumnya bicara tentang saat kematian yang sudah mendekat, penderitaannya, bagaimana dia kemudian akan menjalani hidupnya sebagai seorang juru selamat yang dipilih oleh Allah, yang datang karena dia adalah Allah sendiri. Bahkan di dalam pasal yang sama setelah peristiwa itu dicatat ayat 16, ayat 14 sampai 16, Tuhan juga berkata pada para murid tentang bagaimana mereka harus mempersiapkan Paskah di tempat yang asing buat mereka, tapi Tuhan memberitahukan dengan begitu detail. Apa sebetulnya yang mau ditunjukkan ini adalah tidak lain dan tidak bukan Tuhan itu memegang kendali atas segala sesuatu. Tindakan Yudas saya katakan salah dan keliru, dosa. Tapi Allah sanggup mengubah itu menjadi sesuatu yang baik dan indah. Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai pengkhianatan itu untuk menunjukkan belas kasihan Allah yang begitu besar. Tuhan memakai pengkhianatan itu untuk menunjukkan bagaimana perhatiannya Dia kepada umat manusia. Dan tidak ada satupun rencana manusia yang bisa menggagalkan rencana besar Allah, karena Dia Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mengubahnya menjadi sebuah kebaikan yang luar biasa. Allah salah memilih? Tidak. Mari kita mundur di dalam cerita Alkitab Bapak Ibu, dalam kitab Kejadian. Di sana dikatakan dalam Kejadian pasal yang terakhir bagaimana Allah menolong Yusuf untuk melihat seluruh gambar besar hidupnya itu sebagai cara Allah mengendalikan segala sesuatu dan menolong hidup Yusuf. Oh, Yusuf adalah seorang yang sangat-sangat mengalami banyak tekanan di tengah-tengah keluarga. Kita tahu ceritanya bukan, dia dijual, dia difitnah, berada di dalam penjara yang gak tahu kapan dia bisa keluar, dilupakan kebaikannya oleh orang. Tapi pada satu titik Allah mengangkat dia. Pada titik itulah kemudian para saudara-saudaranya berpikir, aduh matilah kita. Sekarang Yusuf itu orang yang berkuasa. Kita itu sudah melakukan hal yang buruk padanya. Pasti kita akan binasa. Dia pasti akan balas dendam. Tapi perkataan Yusuf dalam Kejadian 50 itu membuat saya sangat mengagumi karya Allah. Karena dia berkata, Allah mereka-rekakan yang jahat. Tapi dia mampu mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Ada tujuan besar Allah di balik situasi buruk yang dialami oleh Yusuf. Karena melaluinya satu bangsa terpelihara. Atau kita maju lagi pada peristiwa sejarah yang lain dalam kitab Ester Bapak Ibu. Bukankah itu situasi yang gak mudah? Orang-orang Israel dibuang karena kejahatan mereka. Karena dosa mereka. Mereka dibuang ke negara yang asing, tempat yang gak pernah mereka datangi. Hidup di tengah-tengah situasi yang gak nyaman. Bahkan tidak boleh beribadah kepada Allah. Kita tahu peristiwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu semuanya menunjukkan betapa mereka dibenci di sana. Bahkan orang Israel hari itu, orang Yahudi akan dibunuh oleh Haman. Kekuasaan itu sudah dipegang oleh Haman dan tinggal menunggu waktunya saja. Dalam situasi seperti itu, Mordekai, paman dari Ester mengatakan, justru untuk saat inilah engkau adalah pada posisi itu. Allah tidak pernah salah memilih engkau ada di negara ini sebagai seorang ratu. Allah tidak pernah salah. Dan itu kebenaran mendasar yang saya percaya berlaku sampai hari ini. Yesus gak pernah salah. Dia memilih Yudas. Meskipun dia tahu Yudas akan mengkhianati dia. Pertanyaannya Bapak Ibu, pengkhianatan Yudas sama pengkhianatan Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali itu, mana yang lebih berat Bapak Ibu? Sama buat saya. Tindakan Yudas yang sudah menjual Tuhan dengan tindakan seorang Saulus yang mengejar-ngejar, membunuh, menganiaya jemaat Tuhan dengan begitu kejam. Lebih kejam mana sih? Dengan tindakan Yudas. Sama. Mereka semua orang berdosa. Tapi yang membedakan adalah mereka memiliki hati yang terbuka untuk Tuhan. Allah memulihkan Petrus. Allah memakai Saul
menjadi Paulus. Sayangnya Yudas tidak memahami ini dan dia mengambil cara membunuh dirinya sendiri. Bapak Ibu, Allah selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk itu. Karena Allah gak pernah salah memilih. Saya mengingat sebuah kisah ini Bapak Ibu ya. Ini seorang pria bernama John Norquist, seorang warga Amerika keturunan Belanda. Dia seorang artis, pelukis. Dan sesuai dengan panggilannya, hidupnya memang berdasarkan hasil dia melukis. Satu ketika ada seorang temannya yang tahu kegemarannya yaitu minum kopi Bapak Ibu. Dia cafe lovers gitu ya. Lalu temannya itu berpikir apa yang saya bisa berikan untuk dia. Maka dia memberikan sebuah kettle Bapak Ibu. Kettle untuk merebus air ya. Dia berikan dengan harapan temannya itu bisa menikmati kopi dengan baik gitu ya. Dan betul saja itu menyenangkan hati John. Lalu John kemudian satu ketika pagi hari bangun tidur, dia ambil kettlenya itu, dia isi dengan air, dia nyalakan kompor, dia taruh di atasnya. Lalu kemudian dia siapkan kopinya, dituang seperti itu, bau kopi itu semerbak. Bapak Ibu kalau pecinta kopi pasti tahu yang saya maksudkan ya. Tapi waktu dia ambil gelas kopinya itu dan waktu dia mau minum tanpa sengaja gelasnya itu tertumpah. Kopi yang sudah jadi itu tumpah di atas meja. Oh jelas saja itu merusak harinya, merusak pagi harinya. Dan dia berkata, aduh aku mau minum kopi kok malah jatuh. Sambil ngedumel dia ke belakang, ke dapur mencari sebuah lap. Dan kemudian datang kembali ke meja di mana kopi itu tertumpah. Dan dia sudah mau mengelap, tapi sebelum lap itu menyentuh permukaan meja, tiba-tiba dia terhenti. Lalu diam. Sekian menit lamanya mungkin 5-6 menit melihat genangan kopi itu dan berkata, aha, insting pelukisnya muncul Bapak Ibu. Dan dia melihat, ini kok menarik ya. Maka dia bergegas mengambil sebuah kanvas, lalu memindahkan tumpahan kopi itu ke atas kanvasnya, dan jadilah sebuah lukisan dari tumpahan kopi. Dia melihat setiap tumpahan kopi itu membentuk pola-pola tersendiri yang gak akan pernah sama. Dan lukisannya selalu berbeda satu sama lain karena memang setiap tumpahan kopi itu punya pola yang berbeda. Dia berkata, awalnya saya berpikir tumpahan kopi itu useless, gak berguna. Tapi pada waktu saya melihatnya saya mengerti ada sebuah gambar yang indah yang belum terlihat yang saya bisa lukiskan di atas kanvas dari tumpahan kopi tersebut. Saya berhenti sebentar membaca cerita itu dan berpikir, kalau seorang artis pelukis bisa melihat sebuah hal yang indah dari gumpalan tumpahan kopi yang gak berguna sama sekali itu, terlebih Allah kita Bapak Ibu. Dia melihat sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tidak peduli seberapa buruknya kita. Seberapa pernah kita bersalah. Seberapa besar dosa dan masa lalu kita yang buruk. Seberapa orang menolak kita dan lain sebagainya. Allah dari kejauhan, dari ketinggian sorga itu melihat. Ada sesuatu yang indah dan dia sedang kerjakan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Karena itu saya bisa berkata, Tuhan gak pernah salah. Dia mengerti kehidupan kita dengan baik, melebihi diri kita sendiri. Dia tahu semua kegagalan kita. Dia tahu semua kelemahan kita. Dia tahu semua hal yang pernah kita lakukan, yang kita anggap bodoh dan begitu dungu untuk kita kerjakan. Dia tahu karena dia adalah Allah. Dan dia sedang bekerja, merajut dan merenda itu menjadi sesuatu yang indah. Bapak kita belajar dari seorang Yudas yang pada akhirnya justru memilih jalan yang berbeda. Dia menolak karya Allah. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan mengubah seorang Paulus, seorang Petrus, dan banyak lagi orang-orang lain yang justru dipakai oleh Allah sewaktu mereka menyadari siapa saya. Saya sebetulnya orang yang gak berdaya, I'm nothing. Tapi di tangan Tuhan, Allah membuatnya
menjadi begitu indah. Bapak Ibu, saya tidak mengerti apa yang menjadi ketakutan kita, kekhawatiran kita, apa yang menjadi masa lalu kita, apa yang pernah kita sesali. Tapi saya mau mengatakan satu hal ini, Allah gak pernah salah memilih engkau dan saya. Menebus kita, membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kita boleh memancarkan itu dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah memilih. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan barang beberapa detik ke depan. Kita boleh merenungkan apa yang sudah kita dengar hari ini. Apa yang kita sudah baca. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita lewat perkataan-perkataan dari atas mimbar ini untuk menolong kita. Mari kita bersyukur untuk setiap karya Tuhan yang masih terus Dia kerjakan. Allah yang setia, yang gak pernah menyerah dengan kita. Terkadang kita sudah berpikir saya menyerah saja Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Karena Dia tidak pernah salah memilih setiap kita. Mari dengan tenang kita bersyukur kepada Tuhan. Mari dengan tenang kita datang dalam doa pribadi kita kepada Dia. Tuhan, satu hal ini yang kami boleh yakini pagi hari ini. Engkau tidak pernah salah memilih kami. Kami yang seringkali gagal. Kami yang seringkali tidak dengar-dengaran pada Tuhan. Kami yang seringkali mengambil jalan kami sendiri dan berpikir itulah yang kami akan lakukan. Tapi Tuhan sungguh baik pagi hari ini. Biarlah kebenaran ini bahwa Tuhan mengontrol, mengatur, dan ada memegang kendali hidup kami. Mengingatkan kami lagi bahwa kami ada di dalam tangan Tuhan yang mengasihi kami. Kadang kami berpikir sebagai anak-anak Tuhan, maka kami akan diluputkan dari banyak hal. Tapi kami tahu bahwa meskipun sesuatu yang buruk bisa terjadi, tapi Tuhan memegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran pagi ini kiranya terus menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita datang pada Tuhan. Ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur karena kami memiliki Engkau dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja dan Penguasa alam semesta ini. Kami berdoa pertama-tama untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pemerintah yang akan mengadakan pemilihan umum pada tahun yang akan datang. Persiapan sudah dikerjakan dan sedang terjadi. Tuhan kiranya menolong supaya orang-orang yang tepatlah yang boleh duduk di dalam pemerintahan tersebut. Mereka yang bisa mengatur roda pemerintahan dengan baik. Kami rindu Tuhan, Engkau boleh menempatkan orang-orang yang terbaik di sana. Yang bisa melihat kepentingan negara dan bangsa ini melampaui kepentingan pribadi dan golongan. Kami berdoa untuk proses pemilu yang masih berjalan sampai hari ini Tuhan tetap berkati. Mengingat juga Tuhan pada bulan ini saudara-saudara kami orang-orang Muslim sedang merayakan bulan Ramadan mereka dengan berpuasa. Tuhan kiranya menolong supaya suasananya tetap kondusif dan baik sampai masa Lebaran nanti. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan secara khusus GKA Elyon Rayon Rungkut ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan dengan segala dinamika yang ada. Kau memberkati gembala rayon kami, memberkati para hamba Tuhan yang ada di tempat ini, memberkati para pengurus majelis dan juga para aktivis semua. Tuhan kiranya hidup kami boleh senantiasa diperbaharui oleh Tuhan sendiri supaya hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi sebagai jemaat Tuhan. Kami yang mungkin beberapa dari kami yang sedang dalam kondisi sakit,
Tuhan, kiranya Engkau yang boleh jamah dan tolong, kuatkan dan sembuhkan. Berdoa bagi kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tetap menolong, memberikan jalan keluar yang tepat bagi kami. Berdoa bagi setiap keluarga demi keluarga, hubungan-hubungan yang ada di tengah-tengah keluarga, Tuhan kiranya tetap bantu dan tolong. Orang tua dengan anak, saudara yang satu dengan yang lain, Tuhan tetap menolong dalam bertumbuh menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada harinya hamba-Mu juga berdoa untuk segala pergumulan pribadi kami Tuhan. Yang orang lain gak tahu, hanya Engkau yang tahu, dan hari ini kami bawa kepadamu. Tuhan dengarkanlah, Tuhan jawablah, seturut dengan kuasa dan kehendak-Mu. Bapak Ibu, saya berikan waktu tenang untuk kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Segala pergumulan hidup kita, mari kita naikkan pada Tuhan dengan sebuah keyakinan Allah memegang kendali atas hidup kita. Silakan kita berdoa dengan tenang di hadapan Tuhan untuk setiap pergumulan pribadi kita. Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, Engkau yang menilik setiap kami. Engkau yang tahu pergumulan yang sedang dinaikkan oleh jemaat-Mu satu persatu di ruangan ini. Dan hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan yang menjawab, menyatakan kebesaran-Mu, menumpahkan kasih-Mu kepada setiap kami, dan menolong setiap kami. Karena kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah, Juru Selamat, Raja, dan Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap berdiri kita akan mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh gereja di atas muka bumi ini. Baiklah kita berkata pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Biar sungguh kita boleh beriman, biar sungguh kita boleh percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Bahkan sebelum dunia dibentuk, seluruh kehidupan kita, aspek apapun yang kita lalui, itu ada di dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita akan meresponi firman Tuhan, sekaligus kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan pujikan satu pujian, Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu
Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah kepada-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh disampaikan bagi kami. Biarlah sungguh kami boleh percaya, biarlah sungguh kami boleh beriman di hadapan Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah salah memilih kami dan Engkau memegang kendali di dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur kesempatan pagi hari ini kami boleh datang membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah setiap persembahan ini boleh dipakai untuk menolong setiap pekerjaan Tuhan secara khusus di gereja kami dan di mana-mana tempat dialokasikan. Tuhan berkati setiap pengurus yang mengelola persembahan jemaat-Mu. Biarlah sungguh dikelola dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat, dan keagungan hanya bagi Allah kita. Doksologi dan doa berkat disampaikan oleh hambanya Pendeta David Kosasi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Dia, Allah yang setia, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah salah mengenal dan memilih kita. Biarlah kita terus bertumbuh di dalam Dia. Kita boleh menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa itu, anugerah yang berlimpah dari Kristus Yesus Tuhan kita, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus ada dalam hidupmu sekarang ini sampai seterusnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman.